Selamat siang untuk kita semua. Kalau laporan dikatakan ya, apa yang mau kita laporkan ya? Jangan lapor. Karena NPO itu tidak pernah yang bersentuhan dengan urusan apa yang seperti yang disebutkan PPK tadi kan. Ya paling kami kan penasehat. Kami lihat sehat-sehat saja semua. Iya kan? Tepuk tangan dulu. Siapa kita? Bukatan. Jebus. Ini eksternal kita loh. Ketua umum kita ini diakui, digaki, begitu juga kan. Bahkan di organisasi buruh internasional, beliau ini sangat bagus hubungannya. Dan saya yakin kalau hanya dari iuran-iuran yang kita kirimkan itu, nggak akan hidup membiayai Bukatan ini. Betul? Kita bisa berkongres di sini di Bandung ini kan. Kita juga belum tahu dari mana duitnya, atau masih utang kah ini atau gimana, ya. Tetapi apapun itu semua, kami menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh DPP Bukatan secara kolektif, kami bisa menerima. Seperti itu. Barangkali ada yang disampaikan oleh sahabatku Pak Karlan. Baik, saya hanya melanjutkan saja apa yang dikemukakan oleh Pak Ketua tadi. Memang kami ini kalau dibilang untuk tertulis, ya baru satu kali tertulis, baru satu kali. Tapi kalau WA itu selalu muncul, hampir tiap bulan muncul. Jadi itulah tugas kami. Kalau kami tulis juga loh, ada yang sudah terhapus. Jadi itu teman-teman. Jadi marilah kita sama-sama untuk membesarkan Bukatan ini ke depan jauh lebih baik lagi. Gitu. Ini mungkin sambutan saya, karena kami itu tidak melakukan laporan, karena bukan apanya, kami ini hanya memberikan saran, pendapat, gitu. Jadi kalau betul dibilang Pak Ketua tadi, yang benar kami katakan benar. Kalau yang salah, untuk apa kami katakan itu benar? Gitu. Jadi marilah kita teman-teman, saya tahu teman-teman banyaklah permasalahan-permasalahan yang belum diselesaikan oleh DPP periode sampai hari ini. Nah, nanti ke depannya kita sama-sama lah mengoreksi apa yang baik, kita lanjutkan, apa yang tidak baik, kita perbaiki. Setuju? Bukatan! Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa yang disampaikan sama ketua saya tadi itu merupakan kesepakatan daripada kami. Namun dalam arti di sini kami apa yang telah dilakukan selama ini oleh DPP, mana yang kurang itu sudah lumrah. Kita ini manusia yang tidak sempurna. Jadi yang kurang itu kita perbaiki. Kalau yang bagus itu kita akan jadikan itu sebagai momen, atau kita jadikan itu sebagai suatu kewajiban untuk memberikan edukasi kepada kami yang ada di bawah ini. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Berempat diputuskan serahkan kepada saya, suaranya sama. Jadi berkaitan dengan laporan DPP periode 2021-2025, kembali apa yang dikatakan Bang saya yang senior itu, bahwa manusia tidak ada yang benar, tidak ada yang merasa kuat, tetapi kita adalah makhluk Allah yang tidak sempurna. Jadi dalam catatan kami, laporan dari DPP kami juga menerima dengan catatan. Artinya menerima dengan catatan
supaya DPP yang akan datang memperbaiki dan membenahi diri untuk perbaikan-perbaikan ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Pertama-tama kita naikkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas kasih dan anugerahnya, sehingga kita masih diberikan nafas dan kehidupan sampai kita bisa nikmati hidup kita ini sampai saat ini dalam keadaan selamat. Amin. Terima kasih majelis sidang yang telah memberikan kesempatan untuk kami untuk menyampaikan dan menanggapi laporan DPP dari Kalimantan Barat. Dapat menerima laporan DPP dengan catatan, ya, agar mohon dicatat. Kenapa kami meminta catatan? Karena kami sadar manusia tidak ada yang sempurna. Manusia punya kekurangan dan kelebihan. Maka itu jangan sekali-kali kita menghukum orang tanpa ada alat bukti. Tapi marilah kita dewasa dalam berpikir, bertindak dalam mengambil satu keputusan yang terbaik untuk banyak orang. Oleh karena itu, saya ingatkan untuk DPP ke depan, jangan bekerja mengandalkan kekuatan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tapi bekerja andalkan Tuhan dalam setiap pelayanan. Sebab kalau Bapak Ibu andalkan kekuatan, maka tadi terjadi di depan sidang. Betul kata Ketua MPO tadi, saya menjalankan, saya bisa hancur. Itu kenapa? Kerja andalkan kekuatan. Tidak ada kekuatan Tuhan. Tapi kalau Bapak Ibu kerja andalkan Tuhan, maka yakin dan percaya Bapak Ibu diberkati dalam pekerjaan Bapak Ibu dalam pelayanan Bapak Ibu. Amin. Yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Buce. Untuk selanjutnya dari Kalimantan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. FUK dan KSPSI menerima. Saya nggak tahu masing-masing DPC. Satu-satu aja, satu-satu. Oh ya udah. Jadi kalau bisa satu. Ya kan, saya baru kali ini. Betul. Saya nggak tahu Pak. Jadi kan beliau itu kan terperiksa dia. Apakah diterima apa enggak gitu. Ya. Ya. Oke, kepada kawan-kawan mungkin DPC ya. Ya. Dapat gimana datanya? Berkas dokumen selama 4 tahun. Mohon dipahami peserta kongres, kami mohon maaf apabila tidak lengkap semua berkas kami tampilkan. Kami membuat satu kesimpulan. Yang pertama, sehubungan dengan waktu yang sangat singkat, dari tanggal 13 Oktober sampai 16 Oktober 2020, dan data yang kami terima dari DPP Hukatan KSPSI adalah tanggal 15 Oktober 2025 rekening koran BNI Hukatan KSPSI. Yang kedua, bahwa hasil pemeriksaan BPK Federasi Hukatan KSPSI terhadap laporan keuangan DPP Hukatan KSPSI dengan waktu yang sangat singkat tidak bisa mendapatkan hasil yang sangat maksimal. Tidak bisa mendapatkan hasil yang sangat maksimal. Ketiga, tetapi kami BPK Hukatan setiap melaporkan, tetap melaporkan hasil pemeriksaan yang kami laksanakan jumlah melaporkan jumlah pengambilan uang dari
rekening bukatan KSBSI sesudah dilaksanakan untuk kegiatan organisasi sesuai kebutuhannya yang tidak sinkron. Pengambilan uang dari rekening hutatan dilakukan untuk kegiatan organisasi, kami temukan tidak sinkron. Empat, bukti kwitansi yang dilampirkan banyak tidak sesuai dengan uang yang dikeluarkan. Kami ulangi, bukti kwitansi yang dilampirkan tidak sesuai dengan uang yang dikeluarkan. Pengambilan uang untuk menjalankan program ada ditemukan tidak dijelaskannya program, tetapi uangnya tidak masuk ditambahkan ke rekening kas organisasi. Kelima, sehubungan dengan adanya surat dari Sekretaris Jenderal DPP Hukatan kepada BPK Hukatan tertanggal 13 Oktober 2025, sehingga kami BPK DPP Hukatan meminta pertanggungjawaban atas surat tersebut kepada: satu, Ketua Umum atas nama Ibu Nusana Marpaul. Kedua, Bendahara Umum Bapak Wahyudi. Sebab isi surat tersebut adalah mengenai adanya stempel yang diduga mirip dengan stempel asli, yang dimana stempel aslinya masih dipegang oleh Sekjen Matias Mehan. Dalam hal ini perlu kami sampaikan bahwa stempel tersebut dipergunakan mulai tanggal 16 September 2025 hingga Kongres pada hari ini. Sehingga kami BPK DPP Hukatan merekomendasikan kepada peserta Kongres: satu, memberi sanksi administrasi kepada Ketua Umum Saudara Nur Sana Marpaul. Dua, kepada Bendahara Saudara Wahyudi. Rekomendasi kedua, agar dilakukan audit eksternal yang independen dengan dasar pemeriksaan rekening koran BNI periode 2021-2025 dengan bukti-bukti pendukung. Dua, rekening DPP Hukatan Bank BRI periode 2021-2025 dengan bukti penggunaan. Tiga, rekomendasi ketiga, merekomendasikan agar melaporkan ke pihak yang berwajib dengan adanya indikasi
tindak pidana. Demikian kami BPK Advokatan KSBC sampaikan laporan hasil pemeriksaan BPK Advokatan KSBC tahun 2021-2025. Bandung 16 Oktober 2025. Togu Lembandau Ketua ditandatangani. Tohonan Tampu Bolo anggota ditandatangani. Maka dengan munculnya rekomendasi itu, kami dari BPK untuk memberi tanggapan atas rekomendasi BPK di hadapan Kongres yang mulia. BPK mengharapkan pilihan di antara tiga harus ada. Untuk itu, selanjutnya kami sampaikan kepada LPS untuk melaksanakan pilihan di antara tiga rekomendasi BPK untuk menjadi pegangan pemikiran bagi kita peserta Kongres. Demikian yang bisa kami sampaikan dan kami akhiri. Siapa kita? Pak Bonce tangannya tidak angkatan lagi, Pak. Siapa? Perkenalkan, nama saya Helvi, saya pertama kali untuk bergabung di Kota dengan senang dan bangga dari Kutim bisa duduk di kongres ini. Nah, cuma untuk kami sudah kata Pak Ketua tadi sudah sepakat dari Kutim, nggak perlu kita panjang lebar lagi. Cuma saya hanya ingin mengingatkan untuk teman-teman yang ada di DPP, jangan ada perpecahan di atas. Kenapa? Kami mengharapkan di bawah itu, di atas jangan pecah. Kalau di atas pecah, mungkin nggak usah kami sampaikan, di bawah sudah tahu sendiri apa artinya. Nah, ibaratnya kita ini DPP ibaratnya rumah. Rumah itu bocor atau bagus. Jadi kalau rumah itu bagus, kita datang ke sini ingin memperbagusi, bukan ingin merobohkan rumah yang sudah ada. Nah, jadi kalau ada kekurangan apapun kami pun memaklumi. Karena saya baru, nggak tahu sejarah apa, jadi kami ingin memperbaiki rumah-rumah kita yang sudah ada rusak. Ini kami ingin supaya ini menyatu. Kami tinggal di dalam rumah itu tidak ada gangguan apa. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya ingin menambahkan mungkin catatan yang kita lihat selama ini yang ada di DPP, ya kan? Dan kita memang tidak mau melihat ke belakang lagi, gitu ya. Demi ungkatan yang ke depan yang kita lihat, kita memberikan catatan ya kurang lebih seperti teman-teman. Mungkin saya lebih spesifik mungkin begini, kekompakan DPP ini kasih lihatlah ke kami DPC ini, ya kan? Karena itu yang menjadi panutan kami. Kedepannya itu apa yang tidak baik tadi seperti kekompakan yang selama ini kita lihat antara ketua mungkin dan sekjen apa gitu ya. Harapannya kedepannya ini jangan sampai terjadi lagi seperti itu. Itu aja sih yang saya bisa tambahkan menjadi catatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati kita semua yang hadir di sini. Ya, pertama-tama kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa sehingga kita bisa dapat menjalankan kongres kita dari beberapa hari yang lewat dan sekarang di penghujungnya ini banyak dinamika yang terjadi. Apalagi saya ini adalah pemula yang berdiri di depan sini, dan saya berdiri di depan sini juga tidak ada kepentingan di sini, tapi hanya karena demi berjuang untuk menegakkan keadilan di tempat saya, maka saya berdiri di sini. Karena bukan karena saya, tapi dari teman-teman di bawah akar rumput ini yang memberikan kepercayaan kepada saya. Jadi dari kami, pantaslah saya katakan,
dugaan kami dari Nunukan selama ini. Ternyata ada sesuatu di DPP. Ya, sehingga ketika permasalahan di akar rumput tidak bisa dapat menyelesaikannya karena ada ketidakkekompakan di sini. Bagaimana kita mau membangun rumah kita kalau kita sendiri tidak kompak? Apakah kita harus meminta orang dari luar supaya membangun rumah kita, mengobok-obok rumah kita, ataukah kita sendiri yang harus memperbaikinya? Di mana moto kita solid, komit, visioner. Ketiga kata ini memiliki makna yang begitu dalam, tapi selama ini kita gaungkan hanya ucapan ini. Ya. Ya, oke. Artinya bahwa kami menerima, tapi harus pencatatan juga ya ke depan yang sudah berlalu biarlah berlalu. Tapi ingat, Nunukan memberikan warning untuk DPP terbaru. Oke, mantap. Ya, artinya mari selalu Wabarakatuh. Kami dari DPC Bukatan ke Provinsi Lampung, dari kami khususnya Lampung Tengah menanggapi LPJ dari DPP, BPK dan Bapak MPO, kami menerima dengan catatan. Kami sampaikan kepada pengurus DPP yang sebentar lagi demisioner dan juga kepada pengurus DPP yang nanti akan terpilih. Apabila terdapat perselisihan, perbedaan atau ditemukan ketidaksinkronan perihal apa yang sudah kita lihat sebelumnya, kami meminta kepada pengurus DPP yang demisioner dan DPP yang terpilih untuk segera menyelesaikan dengan baik dan damai agar tidak menimbulkan perpecahan dan sama-sama membangun persatuan Bukatan yang solid, komit dan visioner. Sekian dari kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.